Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah sobat rubrika, Allah telah mempertemukan kita di bulan suci, di bulan penuh berkah Ramadan tahun ini. Alhamdulillah kita pun Allah pertemukan dalam format kajian ngaji di rumah. Kali ini tema yang akan kita bahas adalah bintang suraya dalam kajian Islam dan astronomi. Sahabat Revolika, sebagaimana kita pahami bersama bahwa Allah tidak menciptakan bumi sebagai satu-satunya objek langit yang ada di alam semesta ini. Di luar sana ada bulan, satelit, ada planet-planet, ada yang namanya meteor, asteroid, ada matahari. Mereka oleh para astronom dikumpulkan dalam satu istilah sebagai tata surya, atau dalam kacamata kita saat ini adalah tata surya matahari. Dan sebagaimana kita pahami bersama pula, bintang atau matahari di luar sana jumlahnya ribuan, puluhan ribu, ratusan ribu, jutaan, miliaran. Bahkan ada banyak bintang di luar sana yang masih belum terdeteksi oleh alat pendeteksi teleskop kita. Nah, mereka bintang-bintang ini dengan sistem tata surya yang ada di situnya bergerak dan berkumpul. Kalau kumpulan dari bintang-bintang tersebut oleh para astronom dinamakan sebagai galaksi. Galaksi pun ternyata jumlahnya miliaran. Bahkan galaksi-galaksi ini berkumpul dalam satu istilah yang disebut sebagai klaster galaksi, dan jumlahnya pun miliaran, yang sampai saat ini ketika seorang astronom memandang ke langit dengan menggunakan teleskop yang mereka miliki, ternyata dengan menggunakan teleskop yang lebih canggih lagi, di sana lebih banyak lagi. Jadi sahabat rubrika, Allah menciptakan benda langit, tidak hanya bumi, tidak hanya matahari yang kita lihat, tidak hanya bulan yang kita lihat. Dan benda-benda langit tersebut beredar menurut garis edar masing-masing, yang oleh para saintis hukum Allah tersebut bisa dirumuskan. Ternyata ada perhitungan yang kita bisa mengetahui bagaimana objek langit tersebut bergerak. Begitu dinamisnya mereka melakukan garis edar, sehingga antar satu benda dengan benda yang lain tidak saling bertubrukan, tidak saling bertabrakan, sehingga mereka memiliki pergerakan dinamis. Sebagaimana bumi mengitari matahari, sebagaimana planet-planet yang lain mengitari matahari. Demikian pula bagaimana bulan beredar mengelilingi bumi. Itu semua telah Allah tuliskan, telah Allah rumuskan dalam yang oleh manusia bisa kita pelajari. Sobat Republika, ternyata dalam ayat-ayat Al-Quran tidak sedikit yang bercerita tentang alam semesta, tentang benda-benda langit tersebut. Kita bisa tahu secara eksplisit dalam Al-Quran ada surat yang namanya An-Najm atau bintang. Ada yang surat namanya Al-Buruj atau gugusan bintang. Ada surat namanya Asy-Syams atau matahari. Ada surat namanya Al-Qamar atau bulan. Dan banyak lagi ayat-ayat yang berkaitan atau mention terkait dengan benda-benda langit. Begitu banyak ayat-ayat tersebut bertebaran, tinggal bagaimana kita mengambil hikmah dari ayat-ayat tersebut, dari surat-surat yang terdapat di dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wan najmi idza hawa.
demi bintang ketika terbenam. Surat An-Najm ayat pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Wassamaa'i dzatil buruj. Demi langit yang memiliki gugusan bintang. Surat Al-Buruj ayat pertama. Syekh Ibnu Utsaimin dalam Majmu' Fatawa menyatakan ada 4 hikmah ketika Allah bersumpah kepada makhluknya. Salah satu di antaranya adalah Allah ingin menunjukkan dengan sumpahnya itu bahwa makhluk tersebut memiliki kehebatan dan kedahsyatan, yang itu menunjukkan sempurnanya kekuatan dan kemuliaan Allah Sang Pencipta. Nah, terkait dengan hal ini kita akan membahas tentang bintang Suraya. Apa itu bintang Suraya? Sobat Rubrika, Suraya adalah nama Arab untuk gugusan bintang Pleiades. Pleiades ini berasal dari mitologi Yunani yang berarti 7 bersaudari atau putri-putri Dewa Atlas yang memanggul bola bumi. Begitu istimewanya gugusan bintang Pleiades ini hingga sejumlah peradaban kuno memiliki nama versi masing-masing. Kalau di Persia dikenal sebagai Soraya, di Babilonia dikenal sebagai Munul, di India dengan nama Kritika, di Cina disebut sebagai Mao, di Jepang istilahnya Subaru. Bagaimana dengan masyarakat Nusantara? Masyarakat Nusantara menyebut gugusan bintang Pleiades ini dengan 7 bersaudari atau lintang Kartika atau bintang 7. Nah, Galileo Galilei, astronom pertama yang mengamati Pleiades melalui teleskop. Saat itu dia mempublikasikan hasil pengamatannya menggunakan teleskop pada Maret 1610 dengan menyebut Pleiades itu berisi 36 bintang. Namun kini para astronom mengetahui bahwa terdapat di dalamnya 800 bintang. Sungguh kumpulan bintang yang luar biasa banyak, dan jaraknya memang cukup jauh dari bumi, sekitar 410 tahun cahaya. Apa itu tahun cahaya? Tahun cahaya itu adalah satuan jarak. 1 tahun cahaya adalah jarak yang ditempuh oleh cahaya yang bergerak melewati ruang hampa udara dengan kecepatan 300.000 km per detik selama 1 tahun. Artinya 1 tahun cahaya ini setara dengan jarak 9,46 dengan 0,000-nya nolnya sebanyak 12 km. Nah, gambar yang simpelnya begini. Kalau jarak bumi ke bulan itu ditempuh dalam waktu 1,3 detik cahaya, maka ke matahari butuh 8,3 menit cahaya. Ke Pluto 5,3 jam cahaya. Ke Proxima Centauri, yaitu bintang yang paling dekat dengan tata surya kita matahari, itu butuh waktu 4,3 tahun cahaya. Artinya jarak bumi ke gugus bintang Pleiades tadi itu butuh waktu 410 tahun bila menggunakan wahana antariksa yang memiliki kecepatan setara 300.000 km per detik. Nah, Pleiades ini contoh dari klaster bintang terbuka. Gugus bintang yang terbentuk terlahir dari kumpulan gas dan debu berukuran super raksasa. Bintang paling terang di klaster ini warnanya biru panas. Terbentuknya menurut para astronom, perhitungan mereka sekitar 100 miliar tahun yang lalu. Kecerahan yang tinggi membuatnya sangat terang dan cepat terbakar. Menurut para astronom butuh waktu beberapa ratus juta tahun sehingga energinya habis, dan ini menunjukkan bahwa bintang-bintang yang ada di sana lebih pendek usianya ketimbang matahari kita. Ada 7 bintang utama yang ada di Pleiades ini, dan arahnya berada di rasi Taurus. Sebenarnya
gugus bintang Pleiades ini lebih tepatnya disebut sebagai asterism atau kumpulan bintang yang membuat suatu bentuk. Nah, di antara bintang-bintang utamanya tadi, 7 bintang utamanya tadi, ada yang beririsan dengan rasi Orion. Sobat Rubrika, gugus Pleiades ini berdekatan dengan rasi Orion. Rasi Orion oleh masyarakat Jawa dikenal sebagai bintang Waluku. Bintang Waluku ini menjadi penanda pergantian musim tanam. Di saat itulah petani melihat rasi Orion ini atau bintang Waluku ini yang bentuknya seperti bajak, mereka sudah mulai bisa melakukan penanaman padi. Kapan itu musim tanam dilakukan? Biasanya dilakukan pada sekitar pertengahan atau akhir bulan Juni. Saat itu rasi Orion atau bintang Waluku ini mengalami heliacal rise atau terbit di ufuk timur sesaat sebelum terbitnya matahari. Saat itulah para petani melakukan aktivitas menanam. Kemunculan bintang Waluku atau rasi Orion yang letaknya berdekatan dengan Pleiades atau kita sebut di awal tadi sebagai Suraya itu terjadi pada bulan Juni. Lalu apa makna dan keterkaitan Pleiades atau bintang Suraya ini dengan kondisi pandemi virus corona terakhir yang terjadi? Nabi Muhammad SAW bersabda, jika bintang naik maka dialah penyakit dari penduduk seluruh negeri. Hadis riwayat atau berani. Jika bintang terbit pada pagi hari maka dialah penyakit dari penduduk seluruh negeri. Hadis riwayat Abu Dawud. Tidaklah terbit bintang sementara di bumi tengah dilanda penyakit, melainkan penyakit itu diangkat. Hadis riwayat Ahmad. Imam At-Tahawi dalam kitabnya Syarah Mushkil Al-Athar menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan bintang dalam hadis ini adalah Suraya. Suraya itu dalam kalender orang-orang Mesir kuno muncul pada bulan Basan. Sementara bulan Basan itu menurut kalender orang-orang Suryani yang dijadikan acuan oleh masyarakat Irak adalah bulan Ayar. Bulan Ayar ini dalam kalender Masehi jatuh pada bulan Mei. Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani setelah mensyarah hadis di atas berpendapat sebenarnya yang dimaksud dengan patokan dalam hadis ini adalah masa atau matangnya buah-buahan. Adapun munculnya bintang itu hanyalah pertanda saja. Hal ini juga diaminkan oleh Syekh Ahmad As-Sa'ati dalam Fathur Rabbani, yang artinya menjadi fokus dalam hadis ini sesungguhnya adalah tentang masaknya buah-buahan yang ditandai dengan warnanya yang sudah merah atau dengan terbitnya bintang di langit. Adapun yang dimaksud dengan bintang di sini adalah Suraya yang kita bahas di awal sebagai gugus bintang Pleiades. Sobat Rubrika, apapun makna dari hadis ini, tentu kita semua berharap agar virus corona yang sekarang menjadi pandemi global berakhir dalam waktu secepat-cepatnya. Entah itu pada bulan Mei atau pada bulan Juni, kita tentu berharap makin cepat, makin bagus. Sehingga masyarakat dunia bisa kembali beraktivitas normal seperti biasa. Mari kita berdoa semoga Allah mengangkat penyakit ini dalam waktu secepat-cepatnya. Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.